hadir di majelis saja, tapi juga di hari yang mulia, di sore Jumat ada doa yang diijabah. Di kajian kaidah ini ibu-ibu disempatkan waktunya selagi memang untuk kewajibannya sudah terpenuhi dan suami juga mengizinkan, silahkan datang ke majelis. Salah satunya juga yang tadi mudahan ibu-ibu di sini tergolong kepada hamba-hamba yang bersyukur, yang selalu menggunakan nikmat yang Allah kasih kepada jalan yang Allah mau. Amin ya rabbal alamin. Anbiya wa imam rasul akhrajana minal zulumati ilan nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ibu-ibu yang kami muliakan, sebelumnya kami mohon maaf dan terima kasih untuk waktunya. Mungkin kami di sini sebagai pengantar ya Bu ya, sambil kita menunggu ummah datang insya Allah. Nah, lagi-lagi hal yang juga harus kita ingat, kata Ali bin Abi Thalib, bahwa menuntut ilmu itu banyak datangnya dari manapun, bahkan dari anak kecil pun kita bisa menuntut ilmu. Dan jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa kita ya. Mudah-mudahan lancar perjalanan beliau juga ke sini, dimudahkan segala urusan beliau juga, dan bisa ketemu dengan sebelumnya. Tadi sedikit biografi juga sudah disebutkan ya. Saya di sini alhamdulillah termasuk angkatan awal yang membersamai dakwah Quran ini bersama Ustazah Oki. Nah, biasanya juga kemarin-kemarin ya kadang ikut ngisi dalam kajian terutama kaidah ya. Mungkin bagi yang rutin ikut kajian kaidah sudah lebih kurangnya kenal mungkin ya. Dan di sini juga banyak wajah-wajah baru nih nampaknya. Ini dari mana aja nih Bu? Sekitaran Tangerang kah, Jakarta, atau ada yang di luar Pulau Jawa? Dari mana aja nih Bu yang terjauh? Jakarta, Serang, Masya Allah. Bela-belain untuk hadir di majelis sore ini ya. Mudah-mudahan setiap langkah teman-teman hadir ke majelis ini Allah lipat gandakan dan Allah hitung sebagai amal kebaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, adapun tema kita pada sore ini yaitu bangkit ya, bangkit dari kesalahan dan dosa, semangat kembali untuk berbuat kebaikan ya, lebih kurangnya ya Bu ya. Nah, di sini kami sedikit memberikan nasihat, dan tentunya juga ini nasihat teruntuk diri kami, karena ketika memberi nasihat itu adalah menasihati diri sendiri sebenarnya. Nah, nanti insya Allah akan disampaikan secara rinci dan juga akan dipaparkan oleh Umma Oki insya Allah setelah badai ini. Nah, sedikit kami ingin menyampaikan, tentu semua kita tidak ada yang tidak berdosa, benar nggak Bu? Ada nggak di sini yang nggak berdosa? Ada nggak yang berani angkat tangan tidak ngerasa berdosa? Ada nggak Bu? Tidak ada, tentu tidak ada. Semua kita melakukan dosa, dan bahkan dalam satu hari pun tidak terhitung dosa apa yang sudah kita lakukan ya. Nah, bagaimana kita bangkit? Bagaimana kita bisa kembali ke jalan yang baik, ke jalan yang lurus ya? Kembali kita ingat, terkadang Bu, banyak orang gagal dalam masa hijrahnya dikarenakan masih menangisi masa lalunya. Dan hal yang harus kita ingat, bahwa Allah tidak melihat kita di masa lalu, tapi yang Allah lihat kesudahan kita nanti. Semua kita punya masa lalu, dan itu kita yang tahu dan Allah yang tahu. Entah dosa apa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, semua kita yakin, saya yakin, saya pun, kita punya masa lalu dosa yang banyak. Tapi ingat lagi, jangan selalu menangisi hal yang lalu. Allah tidak memandang kita di masa lalu, tapi yang Allah lihat kesudahan kita nanti. Nah, terkadang ini banyak orang gagal dalam berhijrah itu merasa minder, merasa ini Allah masih terima enggak ya? Sudah sebanyak ini kesalahan yang saya lakukan, sudah sebanyak ini maksiat yang sudah saya lakukan, Allah masih terima saya enggak ya? Orang-orang seperti ini rangkul, orang-orang seperti ini ajak ke majelis. Semua orang punya dosa, semua orang punya masa lalu. Umar bin Khattab radhiyallahu an saja dulu pernah ingin membunuh Rasulullah Bu. Namun sekarang
makamnya di samping Rasulullah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apapun dosa kita di masa lalu, mungkin juga dulu kita belum belajar ilmu, belum bisa mengaji, kadang juga faktor keluarga, mungkin zaman dulu juga mengaji, mendengarkan kajian tidak seperti hari ini yang bisa mengakses di mana aja, teknologi sudah canggih, kita bisa belajar di mana aja, mungkin dulu tidak seperti hari ini. Dan Allah baru kasih kita kesempatan di hari ini. Nggak apa-apa, nggak ada yang terlambat. Semua orang berhak mendapatkan hidayah Allah. Tidak ada yang terlambat. Menuntut ilmu itu kewajiban kita. Dari ayunan sampai ke liang lahat, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kata Rasulullah. Jadi tidak ada yang terlambat. Jangan gengsi untuk belajar ngaji. Jangan gengsi datang ke majelis. Gengsi kita di dunia, Bu, tidak akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Itu hal yang harus kita ingat. Karena terkadang, Bu, kita mau belajar Quran nih, mungkin di antara kita masih banyak yang belum bisa baca Quran, ya. Untuk belajar sudah umur segini kayaknya malu lah. Gengsi lah rasanya sudah umur segini tapi belum bisa mengaji. Kadang ada, dan bahkan banyak saya temukan orang-orang yang seperti ini, ya. Padahal lagi-lagi ya tidak memandang usia, dan semua orang berhak mendapatkan hidayah Allah. Dulu, Bu, saya di Papua saat mengabdi dakwah di Papua, itu bahkan nenek-nenek yang sudah umur 80-an datang ke rumah Quran bawa Iqra. Beliau berterima kasih kepada saya, terima kasih nak, di usia senja saya ini kamu datang untuk temani saya baca Iqra ini. Banyak orang-orang di sana, Bu, mereka sangat membutuhkan guru Quran, ya, sangat keterbatasan guru. Bahkan yang sudah selesai Iqra jadi guru Iqra, bayangin, ya, yang sudah selesai Iqra-nya jadi guru Iqra untuk yang lain. Saking jarangnya, saking susahnya guru Quran di sana. Memang di sana mayoritasnya non muslim. Lah kita di sini azan terdengar di mana-mana. Di sana saya susah banget, Bu, dengar azan. Patokan azannya di HP saja. Saking jarangnya. Ya. Kita di sini guru Quran di mana-mana, tempat mengaji di mana-mana, masjid di mana-mana, semua sudah lengkap fasilitasnya. Tinggal hati kita lagi yang belum tergerak untuk belajar, yang bahkan masih mengedepankan gengsi, malu untuk belajar. Ingat, gengsi kita di dunia tidak akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Jadi selagi ada waktu dan kesempatan, ibu-ibu di sini Allah panggil untuk datang ke majelis ini, salah satu bukti tanda cintanya Allah kepada kita. Allah tidak akan hantarkan ibu ke tempat ini kalau Allah tidak cinta ibu. Ya, tidak semua orang yang Allah kasih kesempatan yang mulia ini duduk menuntut ilmu, duduk di majelis, duduk di taman surga. Ini adalah salah satu bukti tanda cintanya Allah. Nah, kalau sudah mendapatkan jalannya sekarang, sepertinya hati sudah terpaut untuk datang ke kajian. Hati sudah luluh dan mudah untuk datang di majelis. Pertahankan, Bu, memang istiqomah itu yang berat. Hari ini bisa jadi kita semangat sekali dalam beribadah, bahkan hal yang sunnah-sunnah semua dilakukan. Nanti datang di fasenya, jangankan yang sunnah, yang wajib aja susah untuk digerakkan. Pernah nggak, Bu, mengalami hal itu? Pernah. Dan itu memang sudah menjadi fitrahnya. Iman itu turun naik, turun karena kemaksiatan, naik karena ketaatan. Dan itu tidak bisa dipungkiri, memang sudah menjadi fitrah. Nah, bagaimana cara kita nge-charger iman ini tetap naik? Ya salah satunya dengan hadir di majelis, salah satunya dengan memperbaiki lingkungan. Ini sangat penting, Bu. Lingkungan ini sangat berpengaruh penting dalam kehidupan kita. Karena kelak di hadapan Allah, dalam suatu riwayat diceritakan akan ada dua orang yang kelak di hadapan Allah saling menyalahkan. Padahal di dunia dulu, kalau kata orang sekarang, bestie banget gitu, ya, kemana-mana bareng, ya, pokoknya bestie banget, saking dekatnya. Tapi ternyata kelak di hadapan Allah ada golongan orang yang saling menyalahkan. Kata si A, ya Allah, kenapa saya dibuat berteman dengan si B, ya Allah. Dulu selama di dunia dia tidak pernah mengajak saya kepada kebaikan, ya Allah.
Dia tidak pernah mengajak saya kepada ketaatan, ya Allah, selalu mengajak saya kepada kemaksiatan, ya Allah. Kata si B, ya Allah, kenapa dulu saya dibuat bertetangga dengan si A, ya Allah. Dia selalu membuat saya dalam kelalaian, ya Allah, tidak pernah mengajak kepada kebaikan, ya Allah. Saling menyalahkan di hadapan Allah. Dan ujungnya ending surga ataupun neraka, ya tentu ke neraka. Nauzubillah, tidak itu yang kita harapkan, Bu. Padahal di dunia sangat dekat gitu, tapi ketika di hadapan Allah ternyata saling menyalahkan. Nauzubillah. Sekarang cek lingkungan kita, perhatikan lingkungan kita. Sudahkah lingkungan kita yang saling tolong menolong kelak di hadapan Allah? Atau bahkan kita yang terwarnai oleh mereka? Silahkan ambil pilihan, Bu, tinggalkan. Kita tidak benci orangnya, kita bukan membenci orang-orang teman-teman kita sekarang, tapi kalau sekiranya kita yang terbawa, kita yang terwarnai kepada kemaksiatan, kepada kelalaian, afdalnya ditinggalkan, cari lingkungan baru. Tidak apa-apa, Bu, memang dunia seperti itu. Akan ada yang datang, akan ada yang ditinggalkan, akan ada yang menyayangi, akan ada yang membenci. Dan kita tidak bisa mencari ridha manusia, itu tidak akan bisa. Oh, takut ustazah nanti kita digunjing satu RT, dulunya itu memang lingkungan, misalnya seperti itu. Oh, belum berani meninggalkan ustazah, takut dikucilkan. Gak apa-apa, itu sudah keputusan terbaik. Dunia ini sementara, Bu, tidak ada yang tahu. Dan yang pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bayangkan kalau Allah panggil kita saat kita berada di lingkungan yang tidak baik. Nauzubillah. Jadi kalau sekiranya kita tidak bisa mewarnai, kalau sekiranya kita tidak bisa mengajak kepada kebaikan, afdalnya ditinggalkan lingkungan itu. Cari lingkungan baru, cari lingkungan masjid, cari lingkungan majelis. Afdalnya seperti itu. Enggak apa-apa. Enggak bisa kita meminta semua orang cinta kita, enggak bisa kita meminta semua orang suka kita. Nasihat Luqman Hakim kepada anaknya, ridhon nas ghayatul la tudrak. Sampai kapanpun kamu mencari ridha manusia, tidak akan ketemu. Jadi akan ada selalu salah di mata orang, ya. Nah, ada sebuah cerita, ya, dalam riwayat dikatakan bahwa ada salah satu ulama dengan anaknya naik kuda, ya. Ini cerita ini sebenarnya sudah lazim, ya, sudah sering kita dengar. Cuman kita kembali mengingat, anak dan bapaknya naik kuda. Yang naik anaknya, yang dibawa bapaknya. Nyampe di suatu kampung, orang kampung berkata, itu anak kurang ajar sekali, ya, ayahnya disuruh yang ngedorong. Akhirnya nyampe lagi di kampung sebelah, ayahnya yang naik, anaknya yang dibawa. Itu ayah benar-benar gak ada kasih sayang, ya, sama anak. Enaknya dia yang naik, anaknya yang dibawa. Nyampe lagi di kampung sebelah, naik dua-duanya. Itu orang memang gak ada, ya, perikemanusiaannya, ya, gak ada, ya, kasihan-kasihannya. Bisa-bisanya berdua naik. Nyampe lagi di kampung terakhir, turun dua-duanya. Apalagi omongan orang, Bu, itu orang kok bodoh sekali, ada kuda tidak dinaiki. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmah? Ya tentu tidak akan ada ridho manusia, itu tidak akan kita dapatkan. Satu kunci yang harus kita ingat, selagi kita di jalan Allah, selagi kita di jalan ihdinas siratal mustaqim, lanjutkan. Apapun komentar orang, apapun hal yang kita dapati setelah itu, tidak apa-apa, ya, karena dunia memang seperti itu, Bu. Dunia ini tempatnya berkomentar. Dunia ini memang tempatnya jahat, apalagi di zaman sekarang. Ya, tidak melalui lisan saja, jari pun bisa membuat segala kerusuhan. Nah, ini memang dunia tempatnya sakit, dunia tempatnya luka, dunia tempatnya capek. Istirahat itu nanti di surganya Allah. Jadi lagi-lagi kita semua introspeksi diri, cek kembali lingkungan kita. Sudahkah lingkungan yang saling mengajak kepada kebaikan? Teruskan. Pegang teman-teman solih itu, karena sangat mahal harganya, Bu. Tidak terharga dengan angka. Orang-orang yang solih, teman-teman yang solih, saling berpegang teguh. Karena ketika kita berjamaah itu pasti akan lebih kuat. Sendiri itu memang lemah, Bu. Ya, ketika berjamaah pasti lebih kuat.
Contoh, kalau sendiri, kita sebenarnya dari hari Kamis sudah niat banget nih kajian kaidah di Maskanul Huffaz. Tiba-tiba siang nanti ada aja gangguan syaitan itu, ya. Nggak usah pergi kan, masak belum, masak sore ini belum. Nanti tiba-tiba anak layang ngerengek itu ada saja, ya. Atau tiba-tiba pas lagi nonton kok filmnya enak banget, nggak bisa ditinggalin sepertinya, atau akan ada rasa malas, itu pasti akan ada, gangguan-gangguan itu pasti akan ada. Tiba-tiba nanti grup ibu-ibu ummahat, ayo berangkat, nah itu kan ajakan. Tiba-tiba nanti kita tergerak lagi hatinya, kalau nggak datang nanti malu juga sama yang lain. Nah nggak apa-apa, dalam alasan malu dulu nggak apa-apa. Akhirnya terpaksa juga hadir ke majelis. Nyampe di majelis, tentu sudah janji Allah, barang siapa yang berkumpul menuntut ilmu, barang siapa yang berkumpul mengingat Allah, Allah akan turunkan sakinah dan rahmat kepada hatinya. Sakinah kebahagiaan, rahmat kasih sayangnya Allah. Ini pasti Bu, nggak apa-apa kalaupun tadi di rumah agak-agak terpaksa datangnya misalnya, ya. Tapi yakin Allah berikan ketenangan kepada hati kita. Ya, Allah berikan rahmat, sakinah dan kebahagiaan kepada hati kita. Mungkin di antara kita, ya, pasti banyak ujian hidupnya. Tidak ada yang tidak Allah uji. Semua orang lagi berjuang dengan ujiannya masing-masing. Ada yang Allah uji lewat rumah tangga, ada yang Allah uji penantian jodoh, ada yang Allah uji lewat anak, ada yang Allah uji lewat mertua, ada yang Allah uji lewat tetangga, bahkan ada yang Allah uji lewat orang tua. Semua ujian Allah tentu tanda cintanya Allah kepada kita. Dan ingat Bu, sesulit apapun kita dalam kehidupan ini, sesulit apapun kita dalam ukhuwah, dalam lingkungan tetangga, sesulit apapun kita dalam berumah tangga, dalam ekonomi, sesulit apapun kita dalam hijrah, ingat, tetaplah kokoh dalam iman, tetaplah kuat dalam ketaatan. Karena hanya orang-orang yang sabar yang Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Hanya orang-orang yang sabar yang Allah katakan wallahu yuhibbus sabirin. Memang gak gampang. Kalau melafalkan memang mudah ya Bu ya, sabar ya Bu. Nah, kadang kan ketika kita diuji, datang teman kita menguatkan. Itu lagi yang disampaikan oleh Abu Yahamka Bu. Beliau berpesan bahwa ketika engkau diuji, Allah datangkan temanmu untuk memberikan penguatan kepadamu. Allah datangkan temanmu untuk mendengarkan cerita keluh kesahmu, memberikan nasihat kepadamu. Dan ketika temanmu diuji, Allah datangkan kamu untuk menghiburnya, Allah datangkan kamu untuk menguatkannya. Maka hargailah pertemanan, mungkin bisa jadi karenanya kalian akan masuk surga. Itu pentingnya kita berteman dengan orang-orang solih, ya, saling menguatkan dalam ketaatan. Tidak ada orang yang tidak diuji di muka bumi Allah ini. Memang dunia ini tempatnya ujian. Kata Rasulullah, dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman, ya, dan surga bagi orang-orang yang tidak beriman. Cek kembali hati kita. Kalau masih kita mendapati dunia yang lebih besar di hati kita, kalau masih kita mendapati dunia yang ada dalam diri dan pikiran kita, cek kembali, apakah kita termasuk golongan orang-orang yang beriman yang Rasulullah katakan. Nah, itu pentingnya kita saling bermajelis, ya, saling mengingatkan, karena jemaah itu membuat kita lebih kuat insyaallah ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu di sini tergolong ya hamba-hamba yang syakirin, yang selalu sabar, juga minta sama Allah sabar tanpa batas ya, karena memang sabar tidak ada batasnya Bu. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya kita masih dengan mengatakan ketika nanti ada orang yang membuat kita kesabarannya diuji, awas ya, sabar itu ada batasnya. Nah, pernah nggak ibu ngomong seperti itu? Jujur Bu, pernah nggak ngomong seperti itu? Pernah. Tunggu aja ya, sabar itu ada batasnya. Nah, sekarang dirubah kata-kata itu. Kata-kata itu akan menanamkan mindset kita, hati kita, pikiran kita. Rubah. Ya Allah, berikan saya kesabaran tanpa batas ya Allah. Saya maafkan ya Allah orang-orang yang mungkin menyakiti saya ya Allah. Dan begitu sebaliknya ya Allah, semoga orang-orang yang pernah saya sakiti, mereka pun memaafkan saya ya Allah. Beri saya kesabaran tanpa batas ya Allah. Minta sama Allah. Kita tidak akan mampu tanpa pertolongan Allah Bu.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada yang bisa menggerakkan. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Bisa jadi pagi kita beriman, siang kita lupa dengan Allah. Itu fungsinya doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, wahai Muhammad, jika hambaku bertanya tentangku, maka sampaikan aku itu dekat, kata Allah, dan aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Jadi jangan putus berdoa, Bu. Kita punya modal terbesar, doa. Doa yang tidak akan Allah tolak. Ya. Sesulit apapun kita dalam kehidupan ini, ujian apapun yang datang menghampiri, dan juga salah satunya kita yang masih punya orang tua, datangi mereka, kunjungi mereka. Mungkin kita yang hari ini dililit hutang, mungkin kita yang hari ini diuji oleh Allah dengan kehidupan rumah tangga, mungkin kita yang hari ini diuji dengan segala sudut kehidupan. Jika ada orang tua, datangi mereka, minta doa mereka. Karena kata Rasulullah, doa orang tua untuk anaknya bagaikan doa Nabi untuk umatnya. Allah pasti ijabah. Jadi kalau lagi stres, lagi pusing, Bu, ya nggak usah mikir healing dulu. Ada orang tua, healing ke rumah orang tua, itu obat termanjur. Ada doa yang di kehidupan kita. Mungkin ada masalah yang belum terselesaikan dengan orang tua kita. Rasulullah janjikan, Allah pun janjikan bahwa orang yang melalaikan orang tua, orang yang berbuat tidak sewajarnya dengan orang tua, yang durhaka kepada orang tua, yang tidak memperhatikan orang tua, Allah akan persempit dan persulit kehidupan dunia dan akhiratnya. Bukan akhirat saja, Bu, dari dunia Allah sudah kasih balasannya. Betapa banyak hari ini kita lihat anak yang membunuh orang tua, anak yang meninggalkan orang tua, anak yang menitipkan orang tua kepada orang lain, anak yang tidak mau mengasuh orang tua. Banyak yang kita lihat di sosial media hari ini yang sangat miris. Dan beberapa bulan yang lalu juga ada, ya, di Malaysia salah satu kejadiannya, ada anak yang sampai ke pengadilan karena merebutkan untuk merawat orang tuanya, bukan karena harta. Memang mengambil keberkahan, tapi di antara 100 orang mungkin itu hanya satu. Benar nggak, Bu? Kebanyakan yang kakak dengan beralasan kerja, yang adik pun dengan beralasan keluarga. Akhirnya orang tua terbengkalai, orang tua tidak ada yang urus. Dicek kembali. Banyak kesedihan dalam hidup ini mungkin bisa jadi ada problem yang belum terselesaikan dengan orang tua kita. Ya. Nah, karena mereka itu, ya tentu ya, Bu, ya, sesalah apapun statusnya orang tua tetap orang tua kita. Tetap anjuran Rasulullah dan perintah Allah kita berbuat baik kepadanya. Pasti kadang mungkin ada musyawarah yang tidak terselesaikan, ada perdebatan antara anak dan orang tua, itu biasa. Cuman lagi-lagi ingat status kita sebagai anak, ya. Jadi kalau apapun yang menghadang hari ini, ujian apapun yang datang, ingat, datangi mereka. Dan bagi mereka yang sudah tiada, ziarahi tempatnya, bersedekah atas namanya, insya Allah sampai. Hati-hati, Bu, mungkin kurangnya keberkahan harta kita hari ini karena kita lupa sedekah atas nama orang tua kita yang di alam barzah sana sangat menunggu doa dari anak, menunggu sedekah dari anak. Bersihkan semuanya dengan infak, sedekah atas nama orang tua kita, insya Allah akan sampai kepada mereka. Nah, itu salah satu kunci, ya, hal yang mungkin ketika ujian menghadang, ya, dengan problem kehidupan yang banyak, ya tentu salah satunya dengan menemui orang tua, ya. Dan kita sekarang di bulan Zulqaidah. Nah, jadi tadi kita berbicara terkait dosa dan masa lalu. Semua orang punya dosa dan masa lalu, ya, Bu, ya. Dalam Al-Qur'an surah ke-9 surah At-Taubah, Allah katakan, ya, bahwa Allah di situ mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah, Allah menciptakan, ya,
di muka bumi ini dengan 12 bulan. 12 bulan, ada 4 bulan yang suci, 4 bulan yang Allah spesialkan, 4 bulan yang beda dengan bulan-bulan yang lainnya, ya. 4 bulan yang Allah lebihkan fadilahnya aksar. Nah, bulan apa saja yang 4 ini, Bu, ya? Allah katakan bahwa 4 bulan ini bulan yang hurum. Hurum itu jamak daripada haram, bulan yang suci, bulan yang dimuliakan. Yang pertama bulan Zulqaidah, ya. Bulan Zulqaidah itu bulan ke-11. Dan yang kedua bulan Zulhijjah, bulan ke-12. Dan bulan Muharram, bulan pertama dari bulan Hijriyah. Dan juga bulan Rajab, bulan ke-7 dalam bilangan Hijriyah, ya. Nah, 4 bulan ini yang Allah khususkan, yang Allah katakan dalam Al-Quran, bulan yang diistimewakan. Apa fungsinya kita umat Islam ini bermajelis, Bu? Salah satunya harus mengetahui dan mengintai waktu-waktu yang mana fadilahnya lebih, ya. Karena belum tentu, Bu, kita akan ketemu dengan Zulqaidah, Zulhijjah tahun depan. Bisa jadi bulan Zulqaidah, Zulhijjah tahun ini terakhirnya. Jangankan tahun depan, Jumat ini saja tidak ada yang tahu. Mungkin bisa jadi Jumat ini Jumat terakhir kita. Mungkin bisa jadi setelah ini Allah panggil kita. Tidak ada yang tahu. Nah, itu pentingnya kenapa kita harus mengintai bulan-bulan yang mana fadilahnya lebih. Sekarang kita berala ini kita masuk bulan Zulhijjah, manfaatkan, jadikan momentum kita untuk berhijrah, untuk meminta dan bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh taubat. Karena ada fadilah, keutamaan, doa, ibadah yang di bulan 4 ini Allah lebihkan pahalanya di antara bulan-bulan yang lainnya. Sekarang kita di akhir Zulqaidah, setelah ini kita insya Allah akan masuk Zulhijjah. Jadi manfaatkan ya, Bu, ya. Perbanyak lagi tilawahnya, perkencang lagi doanya, perbanyak lagi amalan sunnahnya. Karena lagi-lagi ingat, afdol, aksar, banyak kelebihannya dibanding bulan-bulan yang lainnya. Ya, itu fungsinya kenapa kita harus mengetahui hal itu. Kita sebagai umat Islam harus mengintai yang mana tempat ataupun untuk memperbanyak ibadah kepada Oki sudah datang, insya Allah segera membersamai kita dan menyampaikan materinya. Lebih dan kurangnya saya banyak minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ibu-ibu ini ibu jemaah ya? Maksudnya ibu-ibu ini, ibu umahat sayang. Iya. Ibu semangat tugas. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, kita langsung ya Bu, soalnya waktunya mepet. Makasih ya ini para umahat. Coba ibu-ibu umahat mana yang pada hari ini bertugas? Yang mana? Masya Allah, 2 orang doang. Yang lainnya mana? Masya Allah. Hari ini dari mana aja ibu-ibu sekalian? Ada yang dari umahat sini? Oh, coba yang dari umahat sini mana ibu-ibu izin? Oh, ini banyak orang luar ya? Maksudnya di luar lingkungan ini ya? Oke, hari ini ibu-ibu sekalian mohon izin Ibu saya langsung Bu ya. Hari ini saya minta maaf tadi karena nggak ada kendaraan, tadi agak nunggu sedikit jadi agak telat datang kemari. Tapi mudah-mudahan walaupun terlambat mohon izin ibu sekalian tetap apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk ibu-ibu semua. Ibu-ibu sehat? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin rabbil alamin. Ada kipas enggak sayang? Oh, ada. Oke. Ibu, hari ini kita akan membahas tema kita apa? Bangkit daripada dosa. Benar kan ya tema kita? Bangkit daripada dosa. Ada nggak kita di antara kita yang sampai hari ini bersih daripada dosa? Ada nggak? Nggak ada. Semua dari kita adalah pendosa. Hari ini kita mau ngobrolin sedikit tentang pertobatan. Tadi pagi saya memberikan tausiah mengenai ibadah haji. Ada yang ikut tadi pagi? Biasanya setiap hari Jumat itu ada online. Mau minta air mineral boleh nggak teman-teman panitia atau teman-teman maskan air mineral sedikit? Saya akan tadi pagi saya bahas ibadah haji teman-teman semua. Karena sebentar lagi tanggal 1 Dzulhijjah itu adalah tanggal sekitar 8 Juni Ibu semua ya.
Dan ini sekarang sudah banyak sekali para jemaah-jemaah haji yang sudah berangkat, termasuk insya Allah saya nanti pada tanggal 12 Juni juga akan berangkat haji insya Allah bersama adik-adik saya. Dan semoga ibu-ibu semua yang belum berangkat haji juga Allah segerakan untuk berangkat haji insya Allah. Baik, sedikit nanti kita bahas tentang haji, tapi hari ini saya mau konsentrasi untuk membahas mengenai bangkit daripada dosa. Itu tema kita pada kesempatan kali ini. Setiap dari kita, ya, oke, luruskan sebentar ya Bu. Oke, sebentar. Kita juga live nih. Oke. Ya, kita live juga di Instagram, jadi teman-teman di Instagram bisa lihat kita pada hari ini. Baik. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Kita akan buat live. Oke. Baik. Setiap dari kita pernah berbuat dosa dengan siapapun, dosa dengan Allah Subhanahu wa taala karena lalai dalam ibadah-ibadah kita, dosa kepada orang tua, pastinya sampai sekarang mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan dengan orang tua kita, kemudian ada dosa dengan anak-anak kita, betul Bu, sampai hari ini ada dosa dengan anak-anak kita, dosa dengan adik kita, dosa dengan berbagai macam orang-orang di sekitar kita. Tapi Masya Allah, indahnya Islam ini bahwa setiap kali perbuatan dosa yang kita lakukan, maka insya Allah sebelum ajal menjemput, Allah selalu memberikan maaf yang luar biasa. Bismillah. Apa kata Rasulullah SAW? Rasul bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap padaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan." Nih kata Allah nih ya. "Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung setinggi langit, tentu aku akan ampuni tanpa aku pedulikan." Maksudnya tanpa diperdulikan seberapa banyak dosa yang kita lakukan. "Wahai anak Adam," kata Allah, "seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi dari hadis ini kita tahu bahwa semua dosa yang kita lakukan, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah SWT. Akan diampuni oleh Allah SWT kecuali ketika sudah nafas di tenggorokan. Artinya betapapun banyak dosa-dosa yang kau lakukan, sebesar apapun dosa yang saya dan kita semua lakukan, selalu ada kesempatan untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Az-Zumar ayat 53, saya banyak sekali membahas perkara ini ya teman-teman semua. Nanti kita akan kaitkan dengan sedikit ibadah haji, karena ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat luar biasa, jihad fisabilillah, karena berkorban, tidak hanya berkorban harta, ya kan, haji kan berkorban harta Ibu ya. Di saat semua orang masih ingin itu, ingin ini, tapi orang-orang haji itu udah nabung dari jauh-jauh hari, mereka berjihad dengan harta untuk bisa memenuhi panggilan Allah dan melengkapi rukun Islam mereka. Mereka berjihad dengan badan mereka, karena ibadah haji ibadah fisik yang sangat luar biasa lelahnya, ibadah jihad dengan jiwa mereka. Dan orang-orang yang melakukan ibadah haji khususnya pada saat wukuf Arafah nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah, itulah di mana Allah turun ke langit dunia dan Allah mengampuni semua dosa-dosa. Pada saat itu orang-orang yang tidak ibadah haji akan melakukan yang namanya puasa Arafah, yang manfaatnya adalah 2 tahun diampuni oleh Allah dosanya, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, kita mau kembali kepada Allah, kita mau minta ampun kepada Allah setiap saat, tapi yang luar biasanya adalah pada saat hari Arafah itu Masya Allah ya. Biasanya para jemaah haji mereka tuh keluar dari tendanya, ngangkat tangannya, berdoa, menangis berseduh-seduh minta ampun kepada Allah dan memanjatkan berbagai macam doa, karena disitulah Allah turun ke langit dunia dan kemudian Allah akan mengabulkan doa-doa mereka. Sedikit hari ini saya mau bahas tentang haji, walaupun tadi pagi online sudah, tapi supaya teman-teman yang offline di sini bisa mendapatkan gambaran. Kembali lagi tentang judul kita tentang taubat tadi teman-teman semua, dalam surah Az-Zumar 53 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini ayat yang sering sekali berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maka ayat ini berisi seruan
untuk saya dan kita semua yang sampai hari ini masih melakukan dosa. Saya pun juga begitu, masih banyak melakukan dosa-dosa lainnya, untuk datang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaitkan dengan ibadah haji, teman-teman semua, rukun Islam kita yang kelima itu adalah ibadah haji. Hendaknya kalau kita betul-betul ingin kembali bertobat kepada Allah, dari sekarang mulai sudah daftar haji. Kemarin saya baru lihat ada seorang anak dikatakan jemaah haji termuda umur 18 tahun dengan haji reguler. Taunya orang tuanya udah nabung atau udah daftar haji dari usia anak ini 8 tahun. Jadi kalau ibu-ibu sampai hari ini belum daftar haji, Allahu a'lam, nanti berangkatnya 20 tahun lagi nggak tahu ya masih ada usia atau enggak. Jadi daftar aja dulu. Adapun nanti ketika dalam masa menunggu panggilan Allah sudah dipanggil oleh Allah, Allah sudah catat kita sebagai orang yang bersungguh-sungguh ingin melengkapi rukun Islam kita. Orang yang berangkat haji bukan orang yang kaya, bukan orang yang mampu, tapi orang-orang yang mau dan menjadi panggilan tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka tunjukkan kesungguhan itu dengan daftar haji dulu. Panggilnya kapan wallahu alam, terserah Allah, yang penting daftar dulu. Begitu teman-teman semua. Kembali lagi pada tobat yang kita bahas pada hari ini. Saya kalau kita renungi, kalau kita bangun malam ya Bu ya, kita renungi dosa-dosa kemarin kita lakukan. Ada yang dosa sampai hari ini masih terus kita lakukan. Berulang-ulang dosa itu kita lakukan. Lalu bagaimana Allah melihat kita ini teman-teman semua? Hari ini kita tobat, besok kita maksiat lagi. Kita sholat tobat lagi 2 rakaat. Lalu Allah hapus dosa kita lagi, besok kita buat lagi maksiat. Susah sekali rasanya berhenti dari dosa itu, susah, nggak mudah teman-teman semua. Apalagi orang yang udah terbiasa dengan dosa itu, pertama kali kita buat dosa, kita akan merasa takut, dada kita bergetar, kita menangis, hati kita tidak tenang. Tapi lama-lama dosa itu kita lakukan menjadi sebuah kebiasaan bagi kita. Maka hal ini membahayakan. Walaupun dengan rahmatnya Allah, Allah masih mengampuni dan masih menutup aib atau masih menutup maksiat di depan mata manusia itu, dengan harapan agar kita kembali kepada Allah. Lihat apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW bersabda ya, mengenai orang-orang yang buat dosa besok tobat, buat dosa lagi besoknya tobat lagi, begitu bolak-balik. Bagaimana pandangan Allah terhadap orang-orang ini? Dikatakan ada seorang hamba yang berbuat dosa, lalu dia katakan Allahumma firli dzambi, ya Allah ampuni dosaku. Lalu Allah berfirman, hamba-hambaku ini telah berbuat dosa. Lalu dia mengetahui bahwa Tuhannya mengampuni semua dosa dan tentu saja menghukumi perbuatan-perbuatan dosa. Namun Allah mengampuni dosa orang tersebut karena dia mengatakan ampuni aku ya Allah. Kemudian setelah diampuni, hamba ini berbuat dosa lagi. Setelah berbuat dosa lagi, dia datang lagi satu hari pada Allah, ya Allah ampuni aku menyesal ya Allah. Apa kata Allah? Hambaku telah berbuat dosa, dan dia tahu dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosanya. Namun juga Allah menghukumi perbuatan-perbuatan dosa tersebut, tapi Allah lagi-lagi mengampuni dosanya. Kemudian hamba itu mengulangi lagi, Allahumma firli dzambi, sama Allah mengampuni dosa, tapi Allah ingatkan akan ada hukuman dari perbuatan dosa. Namun Allah maafkan, Allah masih ampunkan, ya. Sampai pada akhirnya dikatakan beramallah sesukamu, sungguh engkau akan diampuni. Maknanya apa? Bukan maknanya sampai mati kita berbuat dosa terus. Maknanya adalah berbuatlah sesukamu. Sebanyak apapun engkau lakukan perbuatan dosa, sehebat apapun, sedahsyat apapun dosa yang engkau lakukan, engkau pasti akan diampuni. Namun kan kita selalu ingat bahwa kita tidak pernah tahu kematian kita kapan, karena Allah mematikan kita sesuai kebiasaan kita kan. Banyak orang-orang yang meninggalnya ketika berbuat maksiat, karena itulah kebiasaan dia sehari-hari, ya. Maka artinya apa sih ketika dikatakan kalimat beramallah sesukamu, pasti Allah akan mengampunimu? Artinya apa? Ya, selama engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terus-menerus memberikan ampunan kepadamu. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi, seandainya seorang berulang kali melakukan perbuatan dosa 100 kali, 1000 kali, 1.000.000 kali, setiap kali dia berbuat dosa lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima taubatnya. Dosa-dosanya akan gugur. Seandainya dia bertobat dengan sekali taubat saja, setelah dia melakukan semua dosa tadi, taubatnya pun sah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ini tidak membuat kita menjadi bermudah-mudahan dalam melakukan maksiat, karena lagi-lagi kita nggak pernah tahu teman-teman. Perbuatan dosa, saya nasihat buat diri saya sendiri, ibarat satu titik hitam. Pertama kali buat dosa kita takut, gemetar, kita menangis. Tapi begitu sering kita melakukan perbuatan dosa, hati kita nggak bisa lagi membedakan mana baik mana buruk. Maka
Makanya ketika Rasul katakan mintalah fatwa pada hatimu, kalau terjadi apa-apa tanya pada hati nuranimu sendiri, itu berlaku untuk orang-orang yang hatinya masih bersih. Tapi nggak berlaku untuk orang-orang yang hatinya sudah banyak titik-titik hitamnya. Karena titik hitam ini sudah tidak lagi bisa membedakan yang baik yang enggak gimana. Karena kalau sudah banyak melakukan dosa, hatinya nggak jadi alarm lagi. Kalau hatinya masih bersih, dia alarm, dia bunyi gitu. Kalau kita lakukan dosa, dia bunyi kencang untuk mengingatkan kita untuk memberhentikan itu. Tapi kalau dosa itu terlalu sering, hatinya khawatir tidak berfungsi lagi. Jadi ketika Rasul katakan mintalah fatwa pada hatimu, kalau terjadi apa-apa kamu tanya pada nuranimu sendiri, ini benar apa salah gitu. Itu berlaku bagi orang-orang yang hatinya bersih, teman-teman semua. Nah, saya ingin ceritakan kisah tentang orang-orang atau seorang ulama yang melakukan perbuatan dosa atau tidak sengaja melakukan perbuatan dosa. Teman-teman sudah tahu kisah ini sangat-sangat terkenal. Kita ulang kembali kisah ini supaya menjadi pengingat kita. Hari ini saya bicara ini teman-teman semua, saya sedang mengingatkan diri saya sendiri. Jadi bukan berarti saya bersih tanpa dosa, enggak. Saya pun masih banyak dosa-dosa, masih banyak kekurangan dan kesalahan. Namun apa yang saya sampaikan nasihat buat kita semua dan buat saya sendiri. Sebuah kisah yang sudah teman-teman tahu, ya, Imam Syafi'i rahimahullah, ya, yang mazhabnya banyak diikuti oleh mayoritas di Indonesia ini atau di Asia Tenggara ini. Beliau berkata, aku pernah mengadukan hafalanku kepada imamku, kepada gurunya, ya. Kemudian hafalanku ini kok susah sekali. Aku berusaha untuk hafalin Quran, belajar Quran, tapi nggak masuk-masuk. Aku berusaha untuk menghafalkan Quran, tapi kok nggak. Ibu pernah ngafalin Quran, tapi kok nggak bisa-bisa gitu. Nah, Imam Syafi'i ini bercerita pada gurunya, aku udah ngafalin Quran, tapi kok susah sekali, nggak masuk-masuk. Kemudian apa yang harus kulakukan? Lalu gurunya memberitahukan kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat. Guru Imam Syafi'i mengatakan bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya tidak diberikan kepada ahli maksiat. Jadi bagi teman-teman yang sedang menuntut ilmu, entah belajar Quran kah, atau ngafalin Quran kah, atau belajar apapun, nasihat untuk diri saya sendiri, ilmu itu adalah cahaya dan cahaya tidak diberikan kepada ahli maksiat. Maksiat itu memadamkan cahaya-cahaya yang sedang Allah berikan kepadamu. Sementara Imam Syafi'i ini adalah orang yang hafalannya sangat luar biasa. Beliau sudah hafal Quran umur 7 tahun, 30 juz. Beliau sudah khatam satu kitab namanya Al-Muwatta, itu pada saat beliau berumur 10 tahun. Sangat cerdas, sangat pintar. Pada suatu ketika nggak sengaja ngelihat betisnya perempuan karena tersingkap. Dari situ kemudian nggak konsentrasi, teman-teman semua. Nggak konsentrasi, sehingga gurunya mengatakan matching dengan ilmu itu. Jadi Imam Syafi'i merenungi atas dosa-dosa yang beliau lakukan atau yang tidak sengaja beliau lakukan tersebut, ya, padahal yang beliau lihat tuh hanya sekedar betisnya saja gitu. Inilah menjadi kisah buat kita semua betapa baru satu maksiat itu, sekecil itu, berdampak luar biasa bagi para penuntut ilmu, apalagi lebih daripada itu. Teman-teman, pada saat kita melakukan dosa atau maksiat, kita terlena kan ketika melakukan itu. Apa yang terjadi berikutnya? Maksiat tersebut menutupi hati kita hingga hati kita menjadi sulit melakukan ketaatan. Kita menjadi malas untuk melakukan ibadah. Kita sulit dalam menghafalkan Quran. Kita sulit untuk bangun sholat malam. Rasakan bedanya ketika teman-teman dalam keadaan yang bersih, suci, teman-teman akan senantiasa bersemangat dalam ibadah. Ketika teman-teman merasa mulai sulit dalam beribadah, teman-teman berintrospeksi diri, saya berintrospeksi diri, apa ya dosa yang saya lakukan. Makanya dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Dosa-dosa yang kita lakukan itu membuat hati kita menjadi gelap, menutup hati kita sehingga kita menjadi sulit untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Apa sih maksud dari ayat tadi Al-Mutaffifin ayat 14? Dosa yang kita lakukan menjadi tumpukan-tumpukan dosa sehingga hati kita jadi gelap dan lama-lama hati pun menjadi mati. Makanya hati itu ada yang namanya qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sakit dan hati yang mati. Hati yang mati ini karena tumpukan dosanya sudah terlalu banyak. Ya. Ada yang mengatakan seperti ini. Hati itu seperti telapak tangan. Awalnya ia dalam keadaan terbuka. Telapak tangan dalam keadaan terbuka. Jika dia berbuat dosa, maka telapak tangan tersebut akan tergenggam. Jika berbuat dosa, maka jari jemarinya perlahan-lahan akan menutup telapak tangan tersebut.
Jika dia berbuat dosa lagi, maka jari lainnya akan menutup telapak tangan lagi. Akhirnya seluruh telapak tangan tadi tertutupi oleh jari jemari, hatinya tertutup. Awalnya hati kita terbuka, hati kita mudah dalam menerima kebaikan, hati kita tergugah dalam mendengar nasihat-nasihat kebaikan, hati kita cepat terharu ketika mendengar perkara-perkara kebaikan. Tapi maksiat yang kita lakukan seperti jari-jari yang lama-lama menutupi hati kita sehingga hati kita nggak berfungsi lagi, dia sakit dan dia mati, sehingga nggak lagi bisa menjadi alarm, nggak bisa membedakan lagi mana yang baik dan mana yang salah. Jika hati sudah gelap, sudah mati, maka sulit untuk mengenal petunjuk kebenaran. Tandanya, salah satunya, teman-teman cek aja, kalau teman-teman dengerin Quran lama-lama, ada efek nggak di hati kita? Kalau hati kita bergetar, tanda hati kita masih hidup. Kalau hati kita nggak ada rasa sama sekali, maka ingat-ingat, sudah melakukan dosa apa saja, sehingga ayat-ayat itu tidak berefek kepada kita. Karena surah Al-Anfal, ayat 2 kalau nggak salah, teman-teman nanti lihat ya, bahwa ciri-ciri orang beriman adalah ketika disebutkan nama Allah, maka bergetar hatinya. Disebutkan nama Allah, maka semakin ayat-ayat Allah, maka semakin kuat keimanannya. Jadi kalau hatinya biasa aja, dengar Quran biasa aja, dengar nasihat kebaikan biasa aja, nggak terasa sesuatu di dada, berarti ada sesuatu maksiat yang kita lakukan sampai-sampai hati kita tertutup, nggak cepat dalam mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Apa kata seorang ulama? Jika engkau menganggap dosa yang kau lakukan itu dosa kecil, maka sebenarnya itu dianggap besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hati-hati, jangan engkau melihat pada kecilnya perbuatan dosa yang kau lakukan. Oh, ini perbuatan dosa kecil kok. Tapi lihatlah pada agungnya siapa yang engkau maksiati. Siapa yang sedang engkau maksiati. Jadi jangan lihat kecilnya dosa. Oh, ini dosa kecil. Semua orang juga ngelakuin kok. Zaman sekarang semua orang begitu kok. Hal yang biasa misalnya. Bukan hal yang sesuatu yang mengerikan. Jangan lihat dosa kecil yang kau anggap kecil itu, tapi engkau lihat siapa yang kau maksiati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya teman-teman semua. Ada satu hadis yang ingin saya sampaikan dari Thauban radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Muhammad SAW dia berkata, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihamah. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran. Di hari kiamat nanti ada orang yang bawa pahalanya besar luar biasa, setinggi gunung yang luar biasa. Namun ternyata pada hari itu Allah menjadikan kebaikannya menjadi debu yang berterbaran. Lalu Thauban ini berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka supaya kami tidak menjadi seperti mereka. Karena kami ini kan berusaha untuk banyak ibadah, jangan sampai sia-sia di hadapan Allah. Maka Rasul ingatkan, adapun mereka adalah saudara-saudara kalian sendiri. Mereka sama kulitnya dengan kalian, sama manusia. Mereka menghidupkan malam dengan ibadah sama seperti kalian. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian, jika sendiri, mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka di luar sama ibadahnya sama seperti kalian. Ibadahnya Masya Allah luar biasa. Kalian sholat malam, orang itu juga sholat malam. Dia baca Quran, kalian baca Quran, sama ibadahnya. Namun ketika sudah mulai menyepi, maka dia melakukan maksiat demi maksiat. Maka inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dia bawa sebesar gunung pahala-pahalanya atau amal ibadahnya, namun di sisi Allah seperti debu-debu yang berterbangan. Di hadapan orang dia berbuat amal saleh, ketika sendirian ada dosa-dosa yang dia lakukan. Dalam surah An-Nisa 108 teman-teman lihat, mereka bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah bersama dengan mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai, dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah tahu apa yang kau kerjakan dalam kesendirian. Ya, jadi ini berat ya ayatnya ya. An-Nisa ayat 108 dengan hadis tadi. Mudah-mudahan ini menjadi teguran dahsyat buat kita. Ibadah-ibadah tapi dalam bersendirian ada maksiat sembunyi-sembunyi yang kita lakukan ya. Ayat ini Masya Allah ya, mereka mereka melakukan itu, Allah Maha meliputi segala sesuatu terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah tahu, Allah dengar, Allah lihat apa yang sedang engkau kerjakan. Itulah teman-teman semua. Jadi ada banyak orang ketika melakukan maksiat dan tidak bisa berhenti. Kenapa? Sebab-sebabnya pertama lemahnya iman.
Karena kurangnya mengenal Allah, kurangnya ma'rifatullah, kurangnya mengenal sifat-sifat Allah, kurangnya tahu tentang Allah, lemah imannya. Kemudian kedua, teman bergaul yang jelek, teman bergaulnya sangat buruk. Kata Rasulullah apa? Seseorang mencocoki kebiasaan teman karibnya. Karena itu perhatikan dengan siapa kalian bergaul. Sebab ketiga, pandangan yang tidak dijaga, pandangan yang sangat bebas di sosial media misalnya, atau di sekarang bermacam-macam kita bisa dengan mudah mengakses segala sesuatu. Padahal Allah katakan dalam surah An-Nur, "Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakan pada laki-laki beriman dan perempuan beriman di ayat berikutnya, jaga pandangan dan jaga kemaluan. Nasihat buat saya juga teman-teman semua dan kita semua. Sebab keempat, kenapa masih terus melakukan maksiat? Karena banyak waktu luang. Jadi lalai, waktu luangnya terlalu banyak. Makanya kita harus sibuk. Teman-teman mesti sibuk apapun teman-teman kerjain. Karena kalau teman-teman udah nggak sibuk, maka terlena untuk melakukan hal-hal maksiat. Dalam sendiri lama itu terlena untuk melakukan berbagai macam maksiat. Apa kata Rasulullah? Ada dua nikmat yang manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang itu membuat engkau banyak melakukan maksiat. Jadi hati-hati ketika Allah kasihkan sehat dan ketika engkau lakukan punya waktu luang. Kelima, kenapa orang banyak banget melakukan maksiat demi maksiat? Karena bermudah-mudahan dalam hal yang haram. Menganggap biasa aja, semua orang lakuin, semua orang melakukannya, menggunakannya, bermudah-mudahan dalam hal yang haram. Kemudian berikutnya, dekat-dekat dengan tempat-tempat yang bisa membangkitkan syahwat. Itu membuat kita mudah dalam melakukan keburukan demi keburukan. Begitulah teman-teman semua. Ingat bahwa musibah datang dalam kehidupan kita sebab dosa kita sendiri. Kalau ada musibah atau ada kesedihan yang terjadi pada diri kita, salah satunya sebab dosa kita sendiri. Teman-teman lihat surah Asy-Syura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan perbuatanmu sendiri. Apa yang terjadi padamu disebabkan perbuatanmu sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Yang terjadi pada dirimu berbagai macam musibah itu sebab dirimu sendiri. Ingat-ingat kemarin melakukan maksiat apa? Maksiat memang diampuni oleh Allah, tapi semua perbuatan maksiat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna apa ayatnya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah balas, kejahatan sebiji zarah Allah pun akan balas, ya. Dikatakan oleh seorang ulama, tidaklah disandarkan suatu kejelekan melainkan pada dosa, karena semua musibah itu semua disebabkan karena dosamu sendiri. Musibah yang datang padamu disebabkan karena dosamu sendiri. Jangan sampai dilupakan oleh Allah karena maksiat-maksiat yang kita lakukan, teman-teman semua. Teman-teman lihat dalam surah Al-Hasyr 18 sampai 19, kata Allah, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah mengetahui apa yang engkau kerjakan." Jangan seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Jadi pada ayat ini Allah memerintahkan kita untuk beriman, bertakwa, dan melarang kita untuk lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi buat maksiat, kita lagi lupa sama Allah, ya kan? Kita buat maksiat karena kita lagi lupa sama Allah. Kalau kita ingat Allah, kita akan berhenti dalam melakukan maksiat tersebut. Jadi jangan sampai Allah melupakan kita karena maksiat-maksiat sendiri yang kita lakukan, teman-teman semua. Hakikatnya setiap perbuatan jahat, perbuatan zalim, perbuatan maksiat yang kita lakukan, hakikatnya kita sedang mencelakai diri kita sendiri dengan maksiat tersebut. Perbuatan maksiat itu sama sekali tidak mencelakakan Allah, kita mencelakakan diri kita sendiri. Makanya doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku zalim pada diriku sendiri. Karena ada dosa-dosa yang kita lakukan, kita jahat sama diri kita sendiri. Saatnya merubah diri, teman-teman sekalian. Sudah mau masuk musim haji, ya, tanggal 8 Juni nanti. Saatnya untuk merubah diri, saatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat ke-11 Allah katakan, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan kamu sebelum kamu rubah diri kamu sendiri. Usaha, cari majelis-majelis ta'lim, belajar Quran, dekat-dekat sama orang-orang yang salih, minta sama Allah supaya bisa berhenti dalam melakukan perbuatan maksiat tersebut. Maka ayat-ayat ini menjadi renungan buat saya dan kita semua. Allah kuatkan walaupun tidak mudah, Allah kuatkan untuk bisa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, teman-teman semua, setiap dosa-dosa kita Allah akan ampuni insyaallah. Maka bertobatlah secara tulus,
dalam surat Tahrim ayat 8, taubat tulus itu apa? Taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa? Dalam surat Tahrim ayat 8, taubatan nasuha itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Taubatan nasuha itu menyesal dengan berbagai macam dosa yang kita lakukan kemarin. Perbuatan dosa itu berhenti, nggak meneruskan perbuatan maksiat tersebut. Taubatan nasuha itu adalah engkau bertekad untuk nggak mengulang-ulang kembali dosa itu. Dan taubatan nasuha itu adalah taubatan yang diterima oleh Allah sebelum ajal menjemput dirimu. Begitu teman-teman semua. Lakukanlah salat taubat kalau bisa tiap hari, alhamdulillah. Karena kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba melakukan dosa kemudian dia bersuci, kemudian dia berdiri untuk melakukan salat 2 rakaat, kemudian minta ampun sama Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi salat taubat 2 rakaat lakukan tiap hari, karena tiap hari kita berbuat dosa teman-teman semua. Ya, jauhilah lingkungan-lingkungan yang buruk untuk memperkuat taubat kita teman-teman semua, dan minta sama Allah agar kita benci dalam melakukan berbagai macam maksiat demi maksiat. Dan ingat, terakhir dari saya, ada tanda kita merasakan manisnya iman. Kalau merasakan manisnya iman, kita tuh jadi bisa lama-lama beribadah, nikmat kan? Kalau udah ngerasa manis tuh nikmat kan? Nikmat. Kalau nikmat tuh kita mau lama-lama. Kalau udah nikmat dalam ibadah, mau lama-lama dalam ibadah. 3 tanda kita mendapatkan kemanisan iman. Iman yang kita punya itu terasa manis dalam diri kita. Apa itu? 3 perkara yang bisa seseorang memilikinya, maka dia merasakan begitu manisnya imannya, mau dia bahagia dengan imannya. Apa itu? Pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain-lain. Kedua, dia mencintai saudara-saudaranya karena Allah, keluarganya karena Allah, dan dia benci kembali kepada kemaksiatan. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai pada hari ini.